Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah kakak-kakak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan pada kesempatan kali ini Ana ingin menyampaikan kisah mengenai salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yaitu Sa'id bin Zaid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru orang-orang untuk memeluk Islam, Sa'id bin Zaid segera memenuhi panggilan beliau, menjadi pelopor orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengherankan kalau Sa'id secepat itu menerima seruan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir dan dibesarkan dari rumah tangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang tersesat. Sa'id dididik dalam kamar seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. Sebelum menghembuskan nafasnya, ayah Sa'id, Zaid bin Am bin Nufail, mengadahkan ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus, maka janganlah anakku Sa'id diharamkan pula darinya." Sa'id masuk Islam tidak seorang diri. Dia bersahadat bersama istrinya Fatimah binti Khattab, adik perempuan Umar bin Khattab. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam, dia disakiti dan dianiaya, dipaksa oleh kaumnya supaya kembali ke agama mereka. Tetapi jangankan mengembalikan Sa'id kepada kepercayaan nenek moyang mereka, sebaliknya Sa'id dan istrinya sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot baik fisik maupun intelektualnya masuk Islam. Siapakah dia? Dia adalah Umar bin Khattab. Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Sa'id bin Zaid bin Am bin Nufail membangkitkan segenap daya dan tenaganya yang mudah untuk berkhidmat kepada Islam. Ketika dia masuk Islam, umurnya belum lebih dari 20 tahun. Selain perang Badar, dia turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap perperangan. Ketika itu, dia sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan Rasulullah kepadanya. Dia turut mengambil bagian bersama kaum muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Romawi. Dalam setiap perperangan yang dihadapi kaum muslimin, dia selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi yang terpuji. Di antara prestasinya yang paling menakjubkan ialah apa yang tercatat dalam perang Yarmuk. Sejenak kita dengarkan Sa'id mengisahkan pengalamannya. Ketika terjadi perang Yarmuk, pasukan kami semua berjumlah 24.000 orang tentara, sedangkan tentara Romawi yang kami hadapi berjumlah 120.000 tentara. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkah-langkah yang mantap, bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi, tutur Sa'id. Sa'id melanjutkan di depan berbaris pendeta-pendeta
perwira-perwira tinggi, panglima-panglima dan paderi-paderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara membaca doa. Doa itu diulang oleh tentara yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengutur, ujarnya. Tak kala tentara kaum muslimin melihat musuh mereka seperti itu, kebanyakan mereka terkejut, lalu timbul takut di hati mereka. Abu Ubaidillah bin Jarrah bangkit mengobarkan semangat jihad kepada mereka. Wahai hamba-hamba Allah, menangkan agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu. Wahai hamba-hamba Allah, tabahkanlah hati kalian, karena ketabahan adalah jalan lepas dari kekafiran, jalan mencapai ridho Allah dan menolak kehinaan. Siapkan lembing dan perisai, tetaplah tenang dan diam, kecuali zikrullah, mengingat Allah dalam hati kalian masing-masing. Tunggu perintah saya selanjutnya, insya Allah, teriak Abu Ubaidillah lagi. Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dari barisan dan berkata kepada Ubaidillah, saya ingin syahid sekarang, adakah pesan-pesan Anda kepada Rasulullah? Abu Ubaidillah menjawab, ya ada. Sampaikan salam saya dan salam kaum muslimin kepada beliau. Katakan kepada beliau, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami benar-benar terbukti. Sesudah dia mengucapkan kata-kata itu, Said melihat sang prajurit menghunuskan pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. Said pun demikian, ia membantingkan dirinya ke tanah dan berdiri di atas lututnya, lalu membidikkan lembing dan menikam seorang musuh. Tanpa terasa, perasaan takut lenyap dengan sendiri di hati saya. Tentara muslim bangkit menyerbu tentara Romawi. Perang berkecambuk dan berkobar dengan hebat. Akhirnya Allah memenangkan kaum muslimin, tutur Said. Sesudah itu, Said bin Zaid turut berperang menaklukkan Damaskus. Setelah menaklukkan Damaskus, kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan. Abu Ubaidah bin Jarrah mengangkat Said menjadi wali kota di sana. Dialah wali kota pertama dari kaum muslimin setelah kota itu dikuasai. Di masa pemerintahan Bani Umayyah, merebak suatu isu dalam waktu yang lama di kalangan penduduk Madinah ketika Said bin Zaid, seorang wanita bernama Arwa binti Umais, menuduh Said merampas tanahnya dan menggabungkannya dengan tanah Said. Wanita itu menyebarkan tuduhan ke seantero kaum muslimin dan mengadukan perkaranya kepada Marwan bin Hakam, wali kota Madinah saat itu. Marwan mengirim beberapa petugas menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. Sahabat Rasulullah ini tidak merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Maksudnya sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Dia menuduhku menzalimi atau merampas tanahnya yang berbatasan dengan tanah saya. Bagaimana mungkin aku menzaliminya, padahal aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengambil tanah orang lain walau sejengkal, nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan 7 lapis bumi kepadanya. Ya Allah, dia menuduhku menzaliminya. Seandainya tuduhan itu palsu, butakanlah matanya dan ceburkanlah dia ke sumur yang dipersengketakannya denganku. Buktikanlah kepada kaum muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah ini adalah hak hamba dan hamba tidak pernah menzaliminya, kata Zaid seraya berdoa. Tidak beberapa lama kemudian terjadilah banjir besar besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka terbukalah tanda batas tanah Said dan tanah Arwa yang mereka perselisihkan. Kaum muslimin memperoleh bukti Said yang benar, sedangkan tuduhan wanita itu palsu.
Hanya sebulan setelah itu wanita tersebut menjadi buta. Ketika dia berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya, dia pun terjatuh ke dalam sumur. Abdullah bin Umar berkata, memang ketika kami masih kanak-kanak, kami mendengar orang berkata bila mengutuk orang lain, dibutakan Allah, kamu seperti arwah. Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu mengherankan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, takutilah orang yang teraniaya, karena di antara dia dengan Allah tidak ada hijab atau batas, apalagi kalau yang teraniaya itu adalah salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah yang telah dijamin masuk surga, yaitu Said bin Zaid. Inilah sedikit kisah singkat dari Said bin Zaid. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari kisah ini. Sekian dari Ana, apabila ada salah kata Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.